Kalau orang dunia kan bilangnya anak haram. Dan aku tuh memang didiagnosanya tuh bipolar. Saya dinyatakan autoimun. Bukan hanya autoimun, tapi lupus. Lupus ini yang saya nggak terima. Saya bilang, kenapa saya? Saya bilang, saya belum siap kalau saya dipanggil Tuhan. 4 dokter memvonis kanker stadium 4, umur tinggal 3 bulan. Sahabat, pernahkah kamu merasakan begitu kecewa sampai rasanya sulit untuk bangkit lagi? Kekecewaan memang datang seringkali tidak pernah kita duga. Tetapi jika kita membiarkan kekecewaan itu memenuhi hati kita, maka lambat laun kekecewaan akan menghancurkan hidup kita. Kita jadi kehilangan semangat, kehilangan arah, dan bahkan kehilangan identitas diri kita. Tetapi apakah kekecewaan selalu harus berakhir pada keterpurukan? Atau adakah jalan untuk kembali bangkit dan menemukan harapan? Mari bersama kita saksikan kisah yang berikut ini. Kalau orang dunia kan bilangnya anak haram. Dan aku tuh memang didiagnosanya tuh bipolar. Kalau yang depres tuh yang udah ngurung diri kayak gitu. Dan aku ada di masa-masa itu. So before this, please don't judge my mom. Karena mungkin dia juga punya kesalahan, mami juga udah ngizinin sih aku cerita gitu. Jadi kalau dibilang keluargaku itu keluarga Kristen biasa, aku baru tahu ya semua keluarga ada buruk-buruknya ya. Baru tahu buruk-buruknya juga pas di umur 22 lah, lagi skripsi anak 1, banget. Intinya ya setelah kakak-kakak aku lahir, mamiku mungkin bandel kali ya, ketemu ayah aku. Jadi kalau papi yang ngurus aku manggil papi, kalau ayah kandungku aku manggil ayah. Ketemu ayah, lahirlah aku gitu. Jadi di umur segitu aku tahu ternyata ayahku itu beda dari kakakku. Kalau orang dunia kan bilangnya anak haram. Udah anak terakhir, beda bapak sama anak-anak gitu, sama kakak-kakak gitu kan. Sampai akhirnya aku mempertanyakan identitas aku sih. Bukan hanya krisis identitas, tapi memang mentalnya terganggu sih. Aku bisa katakan itu, karena kerja nggak bisa, ngeheng gitu, kayak ngeheng. Terus kalau aku sampai browsing tentang, aku punya diagnosa juga ada gitu. Aku sampai browsing tentang penyakit tersebut. Jadi dia tuh ada sih saat-saat manic, ada saat-saat depres. Nah kalau manic tuh overconfidence, marah-marah, apa segala macem itu. Kalau yang depres tuh yang udah ngurung diri, kayak gitu. Dan aku ada di masa-masa itu dan nggak ada yang ngerti. Itu aku sampai kayak mempertanyakan banyak hal. Ini tuh emang Tuhan tuh marah nggak sih sama aku? Atau mungkin tuh pikiran udah sampai kemana-mana, apa ini keturunan ya, apa segala macam. Aku harus mengemban semua ini gitu. So kalau aku cerita sama mami aku juga sekarang, dia kasihan mami kan. Aku memang kepikiran kayak, apakah mami melihat aku sebagai kesalahan? Apakah mami tidak bahagia? Gitu. Kalau aku nggak nyenengin, apakah mami sayang gitu? Aku sampai kayak mikir kayak gitu. Menjalani sehari aja tuh kayak udah pokoknya pencapaian gue harus nyelesain hari ini. Itu udah capaian banget, aku bisa menjalani hari itu. Akhirnya aku juga ke psikolog gitu, psikiater. Dan aku tuh memang didiagnosanya tuh bipolar. Tenggatnya aku tuh masih dikasih otak untuk reflect. Waktu itu aku ingat banget, aku tulis di buku keadaan aku saat ini.
itu ada kali berapa poin, 50 poin gitu. Jadi aku tulis kayak gini, aku hari ini lagi cari kerjaan, atau aku hari ini aku sekarang itu aku nulis itu banyak banget. Serius aku sampai kayak begitu supaya aku tetap conscious. Jadi aku tulis ada kali apa 50 poin, aku tulis terus kayak aku mau mulai pertemanan baru lo dengan si ini gitu. Aku segala macam sampai aku nyadar aku akhirnya belajar tentang itu, apa yang aku bisa kontrol, apa yang aku gak bisa kontrol dalam kehidupan aku tuh aku petain. Nah itu tuh hikmatnya juga aku percaya dari Tuhan Yesus sih, karena kalau enggak udah otak sakit begitu, ya kali masih ada kekuatan buat metain diri gitu kan. Nah disitu tuh aku jadi kayak belajar, oh gue tuh orangnya kayak begini segala macam. Jadi jauh banget ya aku dulu sama aku yang sekarang. Terus beberapa waktu aku ulang, sampai akhirnya aku mikir kayak, wow, berarti emang ada dalam diri aku yang harus kubenahin. Kita terkadang memang gak bisa selalu bahagia, tapi kita bisa memilih untuk bahagia bahkan di dalam keadaan yang tidak bahagia gitu loh. Jadi kita tuh bisa loh sebenarnya. Tapi ya gitulah kalau jalan sama Tuhan tuh. Bisa dibilang kita gak tahu medannya tuh kayak gimana, kita gak tahu. Tapi aku punya iman lah gitu, tetap melangkah, tetap mau jadi alatnya Tuhan. Tapi di satu sisi aku juga sebagai manusia biasa, aku kerja, aku kantoran, aku ketemu dengan orang-orang yang kita tidak bisa tahu seperti apa mereka. Tapi satu sisi aku tahu aku punya misi, aku tahu aku punya panggilan. Aku mau Tuhan itu senang gitu, karena aku percaya yang mau aku ada di dunia ini Tuhan Yesus. Yang mau adanya Natania secara di dunia ini tuh Tuhan Yesus. Jadi aku cuma mikir kayak udah berarti emang yang part aku harus ngejalanin. Nggak perlu yang terlalu mikir-mikir dah, udah yang dulu-dulu ya udahlah, anggaplah itu memang harus kamu lalui gitu. Kemungkinan besar itu ada persiapan, tapi mungkin akan ada yang seru-seru lagi, tapi setidaknya Tuhan tuh tunjukkan Tuhan beserta dulu, Tuhan juga pasti sertai aku sekarang. Jadi Tuhan yang sama, Tuhan yang ada di dulu, itu Tuhan yang sama sekarang yang akan membimbing Natania Sarah Dewi Manti. Gitu, dan itu aku percaya banget. Itu juga korelasinya sih sama lagu yang aku ciptain. Aku ciptain lagu tentang selfless. Ada liriknya, it's not me, it's all about you Jesus. You created all the things wonderful in my life. Itu kan perkataan iman banget ya. Maksudnya kayak clearly it's not everything is wonderful. Tapi aku mau perkatakan itu, aku mau bilang kalaupun situasi lagi nggak baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tuh baik banget. Gitu. Rancangan Tuhan tuh rancangan indah yang mendatangkan damai sejahtera gitu. So, aku akan terus memperkatakan everything is wonderful in Jesus name gitu loh. Walaupun tidak bahagia, aku pun tetap bisa menemukan bahagia itu karena apa? Karena aku punya Tuhan Yesus. Jadi it's all about me and Jesus. Sahabat, kita semua pernah mengalami kekecewaan. Tetapi yang menentukan bukanlah seberapa besar lukanya, seberapa besar rasa sakitnya, tetapi bagaimana kita meresponi rasa sakit tersebut. Jika kita terus berkutat dan terjebak di dalam luka dan kesedihan, maka hidup kita akan semakin terpuruk. Namun sebaliknya, jika kita menyerahkan segala beban kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia sanggup memulihkan kita akan menemukan di dalam Tuhan ada pengharapan. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah hari ini kamu sedang mengalami kekecewaan yang begitu besar terhadap orang-orang atau situasi di sekitarmu? Atau kamu bingung untuk melangkah dan melanjutkan hidup? Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang mengalami hal aneh dalam tubuhnya, hingga akhirnya didiagnosa mengalami kanker dan lupus, juga divonis sisa hidupnya hanya tinggal 3 bulan saja. Dia merasakan ketakutan, amarah, dan kekecewaan yang begitu besar. Penasaran dengan kisahnya?
Mari kita ngobrol dengan dia. Hari ini saya kedatangan seorang sahabat, so please welcome Ibu Elizabeth. Halo Ibu Elizabeth, Shalom. Shalom. Apa kabar Ibu? Baik. Baik, puji Tuhan. Iya, Thank you for coming, buat waktunya, buat makasih. kesempatannya, buat mendengarkan cerita yang luar biasa dari Ibu Iya. Elizabeth. Tapi sebelum Ibu Elizabeth menceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Ibu Elizabeth, boleh nggak sih perkenalan sedikit? Supaya sahabat solusi kenal siapa sih Ibu Elizabeth ini? Iya, nama saya Elizabeth. Profesi saya adalah seorang fashion design. Wow. Iya, itu aja. Waktu itu Ibu divonis tentang satu penyakit. Tapi kita tidak langsung akan ke sana. Kita akan mendengar bagaimana sih awalnya, gejala apa yang Ibu rasakan sehingga akhirnya Ibu memeriksakan diri ke dokter waktu itu. Mungkin awal dari semuanya karena ketakutan. Saya ada tipe orang yang memang sedikit-sedikit sangat takut gitu kan. Saya takut, apalagi mungkin apa aja saya takut. Saya suka khawatir, saya suka ketakutan gitu. Dan ini terakhir mungkin terjadi ini Tuhan izinkan untuk proses ini terjadi karena memang mungkin Tuhan ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup saya. Karena memang Tuhan izinkan mungkin pada saat saya mengalami hidup yang mungkin on off, tidak enak dalam masalah rumah tangga, mungkin ekonomi dan sebagainya. Tetapi mungkin saya masih bisa kuat menghadapinya. Tetapi pada saat saya mengalami sakit itu yang saya tidak rasa. Saya rasa itu saya jatuh paling dalam. Saya rasa saya tidak kuat di sana. Saya sangat ketakutan ketika saya mengalami badan yang tidak enak. Saya rasakan badan saya kok lemah. Dan saya tidak nafsu makan. Saya tidak bisa duduk dengan tegak seperti ini karena lunglai badan saya lemas gitu kan. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa konsentrasi dengan benar gitu. Pada saat saya mengalami kelemahan tubuh itu karena memang dari awal dari takut. Saya sangat takut dengan sakit. Saya takut sakit, saya takut sakit. Dengar orang sakit saya takut. Saya dengar orang nggak baik badannya, vonis A dan sebagainya, saya takut. Saya takut itu akan menimpa saya, gitu kan. Dan akhirnya benar itu terjadi pada saya. Apa yang saya takutkan itu terjadi atas diri saya. Saya mengalami satu penyakit, beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Dan ternyata pengecekan dari hasil darah itu keluar trombosit saya tinggal 9.000. Wow. Dan sebenarnya kata dokter darah yang menangani pada saat di UGD, mereka mengatakan 9.000 itu bisa demam berdarah. Kita coba cek demam berdarahnya. Dan ternyata dicek demam berdarahnya negatif. Akhirnya dicek lagi semuanya dan ternyata saya dinyatakan autoimun. Ada autoimun yang menyerang, ada sesuatu yang menyerang trombosit saya sampai ngedrop 9.000. Waktu itu apa yang menyebabkan akhirnya bisa mengalami autoimun? Dari dokter bilang apa Ibu? Dokter tidak bisa tahu penyebabnya. Dia tidak memberikan tahu kepada kita penyebabnya apa. Dan pada saat itu saya tidak terima. Saya tidak terima. Dan dicek lagi ternyata ada lupus. Bukan hanya autoimun tetapi lupus. Lupus ini yang saya nggak terima. Saya bilang, kenapa saya? Saya bilang, saya nggak pernah makan yang tidak baik. Saya hidup yang sehat gitu ya. Kok tiba-tiba ada vonis lupus, ada vonis autoimun. Dan pada saat itu saya harus dengan pengobatan. Saya harus minum beberapa obat yang memang untuk autoimun. Minum obat-obat steroid, obat untuk autoimun lah ya. Dan membuat muka saya menjadi moon face. Iya. Itu pasti moon face dan rambut juga rontok. Dan mungkin pengaruh-pengaruh dari itu. Dan itu belum selesai. Ketika saat saya pergi dirawat di rumah sakit itu, 2 minggu saya di rumah sakit itu, saya nangis. Saya bilang, kenapa ini terjadi sama saya? Saya bilang, saya terus ketakutan. Jadi setelah itu, Ibu mengalami vonis bahwa Ibu menderita penyakit lupus dan harus dirawat di rumah sakit selama
2 minggu ya kalau? Iya, 2 minggu saya dirawat. Itu perawatan apa saja yang? Perawatannya karena memang saya didatangkan satu profesor profesor untuk menangani lupusnya, menangani autoimun, dan satu dokter darah yang menangani untuk darahnya karena kan trombosit ya, jadi darah. Jadi pada saat itu ditangani, mereka melihat gejolak yang saya alami, saya menangis, saya ketakutan dan sebagainya. Saya tidak terima dengan vonis-vonis seperti itu. Akhirnya mereka menganjurkan untuk saya berurusan dengan dokter psikolog. Oke. Saya harus pergi ke dokter psikolog, saya tidak bisa tidur. Saya menangis terus tiap hari. Saya ketakutan. Dan memang keluar dari rumah sakit itu, saya dikasih beberapa obat untuk mengkonsumsi dengan pengecekan kembali. Saya harus bolak-balik ke rumah sakit untuk dicek kembali dan dilongok trombosit saya. Saya dimasukkan obat untuk mengangkat supaya trombosit saya naik. Ya. Dan pulang ke rumah, saya dibawa lagi pergi untuk berurusan dengan psikolog. Saya harus, karena setiap hari saya menangis. Saya hanya bisa menangis, dan menangis. Saya tidak terima dengan vonis ini. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau sakit ini, saya nggak mau. Gitu. Dan akhirnya saya ketemu dengan psikolog, saya harus minum obat stres. Saya harus minum obat tidur. Karena saya nggak bisa tidur, saya menangis terus. Dan akhirnya penyakit saya belum sembuh. Dan saya terus diaktifkan untuk teman-teman hamba-hamba Tuhan untuk saya mencari Tuhan. Setiap pagi ketika saya di rumah, saya berlutut di hadapan Tuhan jam 5 pagi. Dalam keadaan yang begitu ketakutan, saya selalu terus cari Tuhan. Siapa yang saya bisa cari? Hamba-hamba Tuhan saya cari. Saya telepon hamba-hamba Tuhan. Tolong doakan saya nggak mau sakit. Dan nggak ada jalan. Saya tidak bisa mengandalkan manusia. Hamba Tuhan juga manusia, terbatas. Untuk saya terus menelpon mereka. Ya, Tuhan mau saya berdiam diri. Belum selesai di sana. Satu hari saya mengalami batuk berdarah. 1 bulan. Saat itu saya sudah dekat dengan Tuhan, sangat dekat. Saya membawa Alkitab saya, kalau mau tidur saya baca firman, saya berdoa dan sebagainya. Sudah saya aktifkan dengan Tuhan. Saya mengalami batuk, autoimun saya belum sembuh, saya batuk. Batuk 1 bulan, mengeluarkan darah, saya lagi dibawa lagi ke rumah sakit karena mengalami panas yang tinggi. Saya panas sampai 40 dalam keadaan yang lemah. Saya dibawa lagi ke UGD dan dirawat lagi di sana. Setelah dirawat di sana, saya divonis lagi satu penyakit pneumonia akut. Dan saya harus di bronkoskopi. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, enggak, saya percaya Tuhan sudah sembuhkan saya mau pulang. Saya bilang, akhirnya saya pulang ke rumah. Kira-kira berapa hari ada di rumah, saya lumpuh. Bangun tidur pagi-pagi, separuh badan saya tidak bisa digerakkan. Tapi itu tidak membuat saya jauh dari Tuhan, menyalahkan Tuhan. Tidak. Ketika saya masih konsumsi obat autoimun, masih mengkonsumsi beberapa banyak obat setiap hari. Dan sempat juga saya ditemani oleh satu suster yang mengurus saya karena anak saya takut untuk saya sendiri. Jadi cara makan saya juga harus diperhatikan semuanya karena sakit ini kan. Jadi saya tidak bisa bekerja dengan baik karena memang sakit ini kan. Nah akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit dalam keadaan yang lemah, tidak bisa berjalan, diseret, motorik saya hilang yang sebelah kanan. Saya tidak bisa merasakan badan yang sebelah kanan ini. Saya dibawa lagi dirawat. Dan ketika saya dirawat, saya harus di PET scan kepala saya. Saya harus pengecekan kembali semua, terutama di otak saya. Karena ada lumpuh ini. Nah ketika dicek semuanya,
Sebenarnya di situ saya sudah lelah sekali. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya capek. Belum selesai autoimun saya, lupus saya. Belum selesai paru-paru saya. Saya harus mengalami lagi, harus dicek kepala saya. Dan pada saat saya di MRI, keluar hasil. Anak saya yang tahu semuanya. Dokter berngomong sama anak-anak saya. Di kepala saya ada 9 titik yang dibilang tumor. Semua pengecekan sudah dilakukan. Pengecekan darah, sampai pengecekan apapun sudah saya lakukan. Saya bilang saya capek. Semua cek. Dicek ini, dicek itu semuanya. Dan akhirnya saya harus PET scan. Saya dinyatakan kanker stadium 4. Datang dari paru-paru saya naik ke atas. Anak-anak saya terus tidak berani berbicara dengan saya. Keluarga semua berunding. Semua berunding, semua berdoa. Anak-anak berdoa. Keluarga berdoa. Berpuasa bahkan buat saya. Mereka juga tidak terima. Saya yang sehat tiba-tiba bisa ngedrop dengan beberapa vonis penyakit. Dan akhirnya anak saya bercerita dengan keluarga, dengan kakak saya semuanya. Diambil satu keputusan untuk second opinion di salah satu rumah sakit yang lain. Membawa hasil-hasil dari darah. Ketemu dengan salah satu profesor yang terkenal di rumah sakit itu. Dan anak saya bersama mantu saya diberitahu oleh profesor 90% kanker. 10% bisa jamur atau kuman di dalam kepala ibu kamu. Kamu berdoa aja Ina, semoga ini ada mujizat Tuhan. Yang 90% bukan punya ibu kamu. Kamu berdoa 10% punya ibu kamu. Anak saya pulang sudah menangis. Semua keluarga sudah menangis. Akhirnya saya dipindahkan dari rumah sakit itu, pergi dengan ambulan, dipindahkan ke rumah sakit yang ditunjuk. Pada saat dengan profesor pun, profesor juga mengatakan 90% kanker. Ya. Malam itu ada salah satu dari sahabat kami, anak Tuhan, yang membawa satu kantong perjamuan kudus. Kami berfellowship bersama-sama dengan anak-anak, minum perjamuan kudus, darah Yesus. Saya berdoa di sana, saya bilang, Tuhan, saya percaya masih ada mujizat Tuhan yang terjadi atas hidup saya. Saya bersyukur Tuhan, saya mengalami ini. Saya tahu rencana dan rancangan Tuhan indah buat saya. Tuhan gak mungkin rancangkan yang jahat dalam hidup saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau bersyukur padamu. Saya mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Saya percaya Tuhan, saya akan disembuhkan dengan caramu yang ajaib. Setelah saya disembuhkan, saya mau menceritakan Tuhan kepada orang-orang yang sakit semua. Kalau kita masih punya Tuhan yang hidup. Kita masih punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan pada saat besok paginya jam 5 pagi, saya mau didorong ke dalam kamar operasi. Dengan semua persiapan sudah selesai. Anak saya malam jam 2 pagi sudah telepon terus. Mam, semangat. Mami pasti sembuh. Mami pasti bisa. Kita semua sudah dukung doa buat Mami. Kita semua bertiga masih membutuhkan Mami. Mami harus semangat. Saya bilang, iya Ina. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Selepas dari ini, ada sesuatu yang Tuhan buat atas hidup saya. Saya tahu saya mau melewati proses ini bersama Tuhan. Ada maksud Tuhan yang baik dalam hidup saya. Dan saya tidak goyang iman saya.
Saya tetap percaya Tuhan sembuhkan saya. Nah pada saat saya masuk di dalam ruang biopsi jam 5 pagi, sebenarnya pada saat itu saya mau telepon salah satu pendeta saya untuk berdoa. Tetapi suami saya tidak kasih. Suami saya bilang, tidak, saya juga bisa berdoa untuk kamu. Saya imam, saya berdoa untuk kamu. Akhirnya kami sama-sama berdoa bersama anak-anak. Setelah itu saya masuk ke dalam ruang operasi. Jam 5 saya masuk, jam 8 saya siuman. Saya melihat profesor pertama kali. Saya lihat anak saya yang laki-laki memeluk saya. Mami, ini bukan kanker, Mam. Wow. Sudah dicek. Ini hasilnya hanya ada cairan berupa nanah. Terus gak lama profesor datang. Dia kasih jempol sama saya. Dia bilang, Elizabeth, ini second life. Ini miracle. Kamu dikasih nyawa baru. Hidup baru sama Tuhan. Kamu harus bersaksi. Saya bilang, kenapa dok? Ini langka. Dia bilang, ini kalau bukan perbuatan tangan Tuhan ini. Firman Tuhan dalam Mazmur 9 ayat 2 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di dalam kekecewaan yang memberikan kita kekuatan untuk bangkit dan melangkah lagi adalah mengingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Adalah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib ke dalam hati kita. Menceritakan kebaikannya, menceritakan penyertaannya, dan bahkan menceritakan pengorbanannya di kayu salib bagi setiap kita. Ketika kita melihat perbuatannya yang ajaib, kita akan bisa bangkit kembali untuk melangkah dengan ucapan syukur di dalam hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk setiap sahabat solusi yang mengalami kekecewaan di dalam hidupnya. Mereka berpikir tidak ada harapan lagi dan tidak ada kekuatan untuk melangkah. Hari ini ingatkan kami tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan yang paling besar pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Sungguh itulah yang akan membuat kami punya harapan lagi, punya kekuatan lagi untuk bangkit dan terus mengucap syukur dari dalam hati kami. Kami tahu Engkau ada bahkan di saat kami kecewa. Kami bersyukur dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mungkin sahabat solusi hari ini sedang mengalami pergumulan yang begitu berat. Masalah yang tidak kunjung berhenti. Bahkan diagnosis tentang sakit penyakit yang begitu berat. Masalah ekonomi yang tak kunjung berhenti. Dan pergumulan keluarga membuat kamu kecewa di dalam hidup. Kamu tidak harus menjalaninya sendiri. Kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Banyak dari sahabat solusi yang sudah terberkati melalui acara ini. Jangan sampai berkat tersebut berhenti di kamu. Kamu bisa menyalurkan berkat tersebut melalui scan QR Code yang ada di layar kamu. Melalui kontribusi kamu bisa memberkati banyak orang yang membutuhkan pengharapan dan pertolongan dari Tuhan. Setiap kontribusi kamu pasti memberikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.